Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada kajian Safinatun Najah siang hari ini. Sebelumnya mari kita buka kajian siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga kajian kitab Safinatun Najah ini membawa berkah dan menjadi salah satu prasarana wasilah tolak balak yang terjadi di seluruh dunia pada hari-hari ini. Likulli niyatin salihah wa li hadhihi niyah wa niyati raf'il bala wa shifa likulli marda wa ila arwahi jami'i masyayikhina khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Samir al-Hadrami wa jami'i masyayikhina Syekh Maimun Zubair ajdadina wa jaddatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suci. Syurutut tayammumi utawi pira-pira syarate tayammum iku asyratun iku ana 10. Kemarin pembahasan tentang apa itu syarat sudah kami jelaskan di depan, jadi tidak perlu saya ulangi kembali, silahkan dirujuk lagi dalam kajian-kajian sebelumnya. Pertama, ayyakuna arep yen to ana apa tayammum ana iku biturabin kelawan tanah. Biturabin iku kelawan tanah. Jadi dengan jenis tanah apapun, warna tanahnya bagaimanapun, maka di situ tayamum dalam mazhab Imam Syafi'i bisa dikatakan sah jikalau dengan menggunakan tanah. Yang penting tanah itu ada debunya. Yang penting tanah itu ada debunya, yakni lahu hubarun, yaitu ada debunya. Dalilnya jelas, kemarin dikatakan dalam Al-Quran, fatayammamu sa'idan thayyiba. Kata-kata sa'idan itu bermakna turaban. Terus dalam hadis sahih juga dikatakan ju'ilat liyal ardu masjida wa turbatuha tahura. Kata-kata wa turbatuha tahura, jadi tanahnya dijadikan sebagai tahur, yaitu alat untuk suci, mensucikan. Jadi walhasil tayamum itu sah dengan menggunakan alat berupa tanah, apapun jenis tanahnya, apapun jenis tanahnya, apapun warna tanahnya, yang penting di situ lahu hubarun. Toyib, kemudian kita lanjutkan. Wa ayyakuna lan arep yen to ana apa aturabu apa tanahe iku tahiran iku suci. Maka syarat selanjutnya, tanah yang kita jadikan media untuk bertayamum itu harus tanah yang tahir, yaitu tanah yang suci. Maka tidak cukup menggunakan tanah yang di situ mutanajis, yaitu tanah yang terkena najis. Misal tanah pernah dipipisi oleh seseorang kemudian kering, nah maka di situ juga najis. Atau tanah yang sudah bercampur dengan kotoran hewan, ayam misalnya, kambing ataupun yang lainnya, itu juga hukumnya najis. Atau misalkan tanah kuburan, yang mana tanah kuburan itu sudah bukan digunakan untuk tempat pertama kali mengubur, itu tanah kuburan yang sudah sering menguburkan orang di situ. Jadi bahasa kitabnya itu turabu makbaratin nubishat waqtalata biha ajza'ul mayyit, yaitu tanah kuburan yang sudah pernah dikeduk, kemudian di sana bagian-bagian jisma itu bercampur dengan tanah tersebut. Karena apa? Karena
Dalilnya adalah kata-kata sa'idan dalam ayat tadi, fatayammamu sa'idan thayyiba. Kata sa'idan itu disifati Allah dengan kata-kata thayyiban. Yang dimaksud dengan kata-kata thayyib di sini artinya adalah at-tahir, yaitu tanah yang suci. Di samping itu juga dalam hadis dikatakan wa turbatuha tahura, yaitu kata-kata tahur itu artinya dia itu suci dan mensucikan. Karena kalau sesuatu itu mempunyai atau punya kemampuan bisa mensucikan yang lainnya, tentunya dia juga dikatakan sebagai sesuatu yang suci, sesuatu yang suci. Terus wa alla yakuna lan arep yen to ora ana apa tanah mau, ora ana iku musta'malan iku tanah sing musta'mal atau tanah sing wis pernah digunakake, yaitu tanah yang sudah pernah digunakan untuk menghilangkan hadas. Misalnya orang tayamum ya, mengusap tangannya, kemudian ada tanah yang rontok dari hasil usapan tadi, kemudian jatuh di sebuah tempat. Maka tanah yang rontok dari hasil usapan tadi dan jatuh pada sebuah tempat itu disebut dengan tanah yang musta'mal. Atau contoh lain adalah tanah yang digunakan untuk menghilangkan najis mughalladzah, yaitu najisnya babi atau najisnya anjing. Misal ada seseorang yang kakinya dijilat oleh anjing, nggak sengaja mungkin, kemudian dia mensucikan kaki tersebut dengan 7 basuhan air, yang mana salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, tanah yang digunakan untuk mencampuri salah satu daripada 7 basuhan air tersebut itu juga masuk kategori tanah yang musta'mal. Maka ketika seperti itu, tanah yang musta'mal ini tidak boleh digunakan untuk tayammum. Terus kemudian wa alla yukhalita, lan arep yen to ora nyampuri hu ing turap mau, apa sing ora nyampuri, apa daqiqun apa tepung. Ya. Wa nahwuhu lan sepadane tepung. Jadi jangan sampai di situ nanti debunya itu bercampur atau tanahnya itu bercampur dengan benda lain. Atau secara mudah kita katakan tanahnya ini harus tanah yang murni, tidak bercampur dengan benda yang lain. Ya misalnya di sini contohkan bercampur dengan dakik, itu tepung. Atau dengan yang lainnya, misalnya bercampur dengan kapur misalnya, atau bercampur dengan gamping, atau macam-macam yang lainnya. Nah, kenapa kok di situ tetap tidak boleh bercampur dengan yang lainnya, disalahkan harus murni? Karena apa? Karena karakteristik daripada tanah itu adalah sesuatu yang apa ya? Yang kafafah atau yang tebal atau yang apa ya? Kasar. Jadi, sementara yang mencampuri juga sesuatu yang kasar. Nanti kalau tanah itu kok dia dicampuri dengan sesuatu yang lainnya, sehingga kalau digunakan untuk tayamum, dikhawatirkan jangan-jangan nanti tanah itu tidak sampai atau tidak kena terhadap anggota tayamum, yaitu wajah dan kedua tangan. Malah yang kena nanti itu adalah campurannya, bukan tanahnya. Maka dari itu di sini syaratnya itu harus la yukhalituhu daqiqun, tidak boleh dicampur dengan tepung ataupun yang lainnya, harus murni. Wa ayyaqsida lan arep yen to nejo sapa ikilah mau wong sing tayamum atau bahasanya mutayammim, nejo hu ing ikilah mau turab. Syarat nomor 5 itu mutayammim atau orang yang bertayamum itu harus ada qasdu. Qasdu dalam hati, istilahnya niat atau apa ya mungkin ya, niat atau keinginan ya dalam hati untuk memindah debu tersebut atau memindah tanah itu, dipindah dari tempatnya ke wajah dan tangan kita. Nah, itu harus ada. Ya harus ada. Dan hendaknya qasdu ini nanti bersamaan dengan bisa bersamaan dengan ketika menempelkan tanah ke wajahnya, atau bisa juga dengan ketika ada 2 qasdu kalau tidak salah ini, yaitu ketika
qasdu ini ketika menempelkan tanah kepada tangan kepada tanah, kemudian diangkat menuju kepada wajah. Yang penting harus istishab, harus terus menerus sampai ketika menempel pada wajah. Tapi yang inti itu adalah ketika mashul wajah dengan tanah. Tayyib, kemudian wa ayyam sahalan arab yen to ngusap sapa wong wajhahu ing wajahe wong wa yadaihi lan ing tangan lorone wong bidor bataini kelawan rong bahasa Jawanya pukulan. Maksud pukulan itu bukan kok memukul dengan keras tuh, bukan. Jadi dorbah itu kadang artinya bukan kok memukul tapi menempelkan. Jadi bidor bataini dengan dua tempelan tangan ke tanah yang digunakan untuk membasuh wajah dan kedua tangan. Jadi harus dengan dorbatain dua kali praktek penempelan tangan ke tempatnya, kemudian diusapkan ke wajah. Itu dorbatain. Pukulan yang pertama atau tempelan yang pertama itu untuk mengusap wajah, kemudian tempelan yang kedua untuk mengusap kedua tangan. Maka tidak cukup di sini kata-kata dorbatain, tidak cukup jikalau dengan hanya sekali saja ditempelkan ke tanah, mengambil tanah kemudian diusapkan ke wajah dan untuk kedua tangan, itu enggak cukup. Walaupun tuh misalkan orangnya mampu, itu enggak cukup. Karena ada banyak riwayat yang mengatakan harus dengan dorbatain. Sekali lagi, kata dorbatain pukulan ini jangan dibayangkan seperti misalnya saya memukul tembok pakai palu misalnya, bukan seperti itu ya. Jadi maksud dorbatan ini maknanya menempelkan tangan kepada tanah menempelkan tangan kepada tanah. Wa ayyuzilan arab yen to ngilangi sapa mau mutayammim an najasata ing najis awalan ing dalem kawitane. Pertama harus menghilangkan najis-najisnya dulu ya, najisnya dihilangkan. Najis yang tidak dimakfu yang menempel pada tubuh seseorang itu harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum dia melakukan tayamum. Terus wa ayyajtahidan arab yen to ijtihad sapa wong fil kiblati ing dalam urusan kiblat qablahu ing sadurunge tayamum. Ini pendapat ini kalau memang dia tidak tahu kemana arah kiblat ya, kemana arah kiblat. Tapi jika sudah tahu ya udah nggak perlu ijtihad lagi, udah tahu misalnya dia dekat masjid atau mungkin dia sudah biasa di sebuah tempat itu jelas ya, berarti tidak perlu untuk mengetahui arah kiblat lagi yang sudah jelas. Jadi di sini dikatakan andaikan seseorang itu kok tayamum sebelum dia itu mengetahui arah kiblat, maka menurut Ibnu Hajar tidak sah. Tapi menurut Imam Romli hukumnya sah karena Imam Romli tidak menjadikan hal ini sebagai syarat. Dan ini nampaknya yang dipilih oleh Imam Romli ini yang juga banyak kita ketahui bahwasanya masalah mengetahui arah kiblat itu bukan merupakan syarat untuk sahnya tayamum. Terus wa ayyakunan arab yen to ana apa atayammumu apa tayamum ana iku ba'da dukhulil waqti ing dalem sakwise mlebune wektu. Tayamum itu harus dilakukan setelah masuknya waktu. Jadi waktu masuk terlebih dahulu baru tayamum, baik itu masuknya waktu secara yakin ya ataupun secara dzan, itu secara dugaan. Nah, cukup secara dugaan tuh cukup. Kenapa kok cukup? Karena apa? Karena namanya fikih itu ya secara dugaan. Fikih itu ya dzan. Fikih itu bukan kok sesuatu yang harus yakin, tuh enggak harus. Memang kalau bisa yakin ya enggak apa-apa. Tapi fikih itu iktifa. Jadi ngambil cukup dari apa? Dari sesuatu yang bersifat dzan. Dari sesuatu yang bersifat apa? Bersifat dzan. Lah, kenapa kok kemudian tayamum itu harus dilakukan setelah masuknya waktu? Kenapa? Karena tayamum itu thaharatu darurah. Ya. Jadi tayamum itu thaharatu darurah, yaitu thaharah yang darurat. Jadi tidak dalam kondisi normal. La wala darurata qabla dukhulil waqti. Tidak ada darurat
sebelum masuknya waktu. Karena kalau sebelum masuk waktu seseorang belum dikhitobi, belum dituntut oleh Allah untuk melakukan ibadah sholat tertentu karena belum masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu maka baru ada tuntutan bagi dia, yaitu ada sabab. Misalnya masuk gesernya matahari dari arah pertengahan, itu ada sabab yang menyebabkan dia wajib untuk sholat zuhur misalnya. Maka baru di situ ada tuntutan. Setelah ada tuntutan maka dia disunahkan atau diwajibkan untuk bertayamum jika tidak menemukan air. Maka tayamum tidak sah kecuali setelah masuknya waktu. Inilah salah satu perbedaan antara tayamum dan wudhu, ya. Jadi kalau wudhu jenengan sebelum masuk waktu, wudhu boleh. Kalau tayamum tidak boleh. Jadi harus menunggu masuknya waktu terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Sebab yang namanya wudhu itu toharoh yang dalam kondisi normal. Nah, berbeda dengan tayamum. Ini toharoh yang darurat. Toharoh yang darurat. Terus wa ayyatayammama lan arep yen to tayamum sapa wong likulli fardhin kelawan saben-saben salat fardu. Fardu di sini maksudnya fardu ain, ya. Fardu ain. Jadi setiap satu fardu, ya, baik fardu ain itu berupa salat maktubah 5 waktu ataupun salat yang di situ dinazari, ya. Baik itu berupa sholat ataupun berupa amal ibadah fardu ain lainnya. Jadi misal kalau yang sholat wajib seperti misalnya sholat maktubah 5 waktu atau sholat yang dinazari. Nah, sholat yang dinazari ini juga masuk kategori fardu ain, ya. Karena dia sebenarnya sunnah awal mulanya, bisa saja sunnah ataupun yang lainnya, kemudian dinazari, maka itu menjadi satu ibadah yang fardu ain. Atau yang lainnya seperti misalnya di situ tawaful fardhi, tawaf ifadah, dia waktu haji dia tawaf fardu. Nah, tawaful fardhi ini karena dia tawaf yang fardu yang wajib, maka dia hanya boleh satu tayamum digunakan untuk satu tawaf fardu saja ini. Tidak boleh untuk yang lebih dari satu, ya. Maka tidak boleh seseorang itu mengumpulkan 2 tawaf fardu seperti misalkan tawaf ifadah dan tawaf wada, karena yang namanya ifadah itu rukun, wada itu fardu, ya. Sementara menurut satu kaul, sementara tawaf kudum itu sunnah. Maka tidak boleh seseorang itu mengumpulkan 2 tawaf ini, yaitu tawaf ifadah dan tawaf wada dengan satu tayamum. Sebagaimana seseorang tidak boleh mengumpulkan 2 sholat wajib, yaitu misalnya sholat zuhur dan sholat asar dengan satu tayamum. Misalkan dia itu dijamak sholatnya, itu nggak boleh, karena tayamum hanya cukup untuk digunakan untuk satu fardu ain saja. Maka dikecualikan dari kata-kata fardin yang dimaksud fardu ain adalah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah seseorang boleh, ya, menggunakan tayamum satu untuk melakukan beberapa fardu kifayah, ya. Atau boleh juga untuk melakukan satu tayamum untuk beberapa sholat sunnah, ya. Walaupun misalnya digabung satu fardu ain dengan satu atau dengan beberapa amaliyah sunnah, atau dengan beberapa fardu kifayah, maka di situ tidak apa-apa. Ya. Terus kemudian juga
Kemudian juga berbeda dengan masalah fardu kifayah yang pada umumnya. Di sini dikatakan adalah khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, khutbah Jumat itu hukumnya fardu kifayah. Hanya saja seseorang tidak boleh, ya, seorang tidak boleh untuk mengumpulkan antara sholat Jumat dan khutbah Jumat dengan satu tayamum. Misal seseorang dia berposisi sebagai khotib, sekaligus dia nanti akan melakukan sholat Jumat, tapi hanya dengan satu tayamum saja, maka itu nggak boleh. Jadi dia harus tayamum untuk khutbah Jumat sendiri, nanti untuk sholat Jumatnya dia juga harus tayamum sendiri. Karena apa? Karena khutbah Jumat itu biman zilati rakaatain, itu menempati kedudukannya 2 rakaatnya sholat zuhur, yang mana sholat zuhur pada hari Jumat itu diperpendek menjadi 2 rakaat. Nah, sedangkan 2 rakaat lain dalam satu qaul mazhab Syafi'i atau dalam satu qaul ulama itu dianggap sebagai ya yunazzalu manzilatal rakaatain. Baik, kita lanjutkan. Faslon utawi iki iku ana fasal suci. Furudut tayammumi. Dimaksud furud di sini artinya adalah rukun-rukun. Furudut tayammumi utawi pira-pira fardune tayammum iku khamsatun, iku ana 5. Al awwalu utawi sing pertama iku naqlut turabi, iku memindahke tanah, yaitu memindahkan tanah dari tempatnya dipindah menuju ke anggota tayamum, yaitu wajah dan kedua tangan. Jadi dari wajah kedua tangan. Maka di sini harus ada niat. Jadi niat naklu itu dimulai dari memindah tanah dari tempatnya menuju kepada wajah dan kedua tangan ketika memindah itu tersebut. Terus kemudian afani utawi sing nomor loro iku an-niyatu, iku niat, ya. Yang kedua niat, tentunya ini dalilnya jelas, yaitu innamal a'malu binniyat. Sedangkan tayamum itu termasuk bagian daripada ibadah, yang mana dia merupakan bagian daripada amal. Maka di situ al-ibadah wal a'mal itu tahtaju ila an-niyah fi sihhatiha, yaitu ibadah dan amal itu membutuhkan niat agar menjadi sah. Alasan selanjutnya bahwasanya tayamum itu adalah sebagai ganti daripada wudu atau mandi besar, mandi janabah. Maka yang namanya karena dia badal, dia sebagai ganti, maka ketika seperti itu dia tidak bisa menghilangkan hadas, ya. Kalau dia sebagai badal, maka dia tidak bisa menghilangkan hadas, ya. Dia sebagai ganti menghilangkan hadas. Nah, di sini jadi dia sebagai ganti daripada wudu dan mandi, yang mana wudu dan mandi itu menghilangkan hadas. Sementara tayamum itu hanya istibahatu ma taqara ilaih, yaitu agar diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang membutuhkan kepada tayamum. Ada sebuah peristiwa, ya, dalilnya ini ada sebuah peristiwa, yaitu Amr bin As, sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau itu pernah suatu hari dia junub. Lalu dia khawatir kalau menggunakan air nanti dia bisa penyakitnya semakin bertambah atau bahkan bisa menuju kepada kematian jika menggunakan air, karena pada waktu itu dia dalam kondisi atau cuaca itu sangat amat dingin sekali. Lalu kemudian Amr bin As ini tayamum dan ia sholat menjadi imam untuk teman-temannya Amr bin As. Setelah itu kemudian Rasulullah bertanya, faqala lahu alaihi wasallam asallaita bihim wa anta junubun, apakah engkau sholat menjadi imam bagi mereka wahai Amr bin As sementara engkau dalam kondisi sedang junub? Nah,
dari sebuah pertanyaan yang mengisyaratkan seolah-olah Kanjeng Nabi di sini ingkar, ya, Kanjeng Nabi itu seolah-olah ingkar, maka kita bisa tahu bahwasanya tayamum itu dia itu memang bisa untuk kita melakukan apa? Melakukan sholat. Itu karena sholat itu iftaqara ilaihi. Tapi dia tidak bisa menghilangkan atau mengangkat raf'ul hadas. Maka di situ membuktikan bahwasanya niatnya tayamum itu harus dibedakan dengan niatnya apa? Wudu. Sebab Kanjeng Nabi mengatakan kalau kamu tuh masih junub. Nah, kamu masih junub. Jadi bahasanya Kanjeng Nabi wa anta junubun. Kamu masih dalam posisi junub. Jadi seolah-olah tayamumnya Amr bin As itu belum bisa raf'ul janabah, belum bisa menghilangkan janabahnya. Tetapi di situ Amr bin As sholatnya boleh, cuman dia nggak boleh ngimami karena nanti dia nanggung yang lainnya. Jadi baginda Nabi mengatakan wa anta junubun, engkau masih dalam kondisi junub. Seolah-olah Kanjeng Nabi belum mengiyakan bahwasanya tayamum itu raf'ul hadas, dan memang tidak mengatakan tayamum itu raf'ul hadas. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya memang tayamum itu membutuhkan niat lain. Jadi tayamum membutuhkan niat lain yang berbeda dari niatnya wudu dan mandi. Nah inilah, jadi tayamum membutuhkan niat lain yang berbeda dari niatnya wudu dan mandi. Karena ternyata dihukumi masih sebagai wa anta junubun. Jadi kamu masih dalam posisi junub. Di sini juga seolah-olah Kanjeng Nabi karena itu dia masih dalam kondisi junub, ya. Di situ nanti seolah dia tidak boleh menjadi imam. Yang misalkan yang lainnya tuh bisa raf'ul hadas, sementara dia hanya istibahatus shalah atau istibahatu muftakirin ilal wudhu, ya, istibahatu muftakirin ila tayammum. Maka ketika seperti itu, maka di situ dia tidak boleh untuk sekedar langsung misalnya jadi imam, tidak boleh. Jadi dia menjadi makmum saja. Ini yang saya pahami dari dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terus di sini juga terangkan bahwasanya niat dalam tayamum itu mempunyai 3 hierarki atau 3 tingkatan, yaitu yang pertama disebut sebagai niyatul ulya, kemudian ada yang namanya an-niyatul wusta, kemudian ada yang namanya an-niyatud dunya. Jadi al-ulya paling tinggi, al-wusta tengah-tengah, kemudian ad-dunya itu paling rendah. Maka jikalau seseorang nanti kok niat dengan menggunakan niat yang paling tinggi, maka dia boleh melakukan amaliyah yang hanya diniati dengan niat wusta. Sebagaimana jikalau dia nanti melakukan tayamum dengan niat-niat yang ada pada posisi yang wusta, yang tengah-tengah, dia hanya bisa melakukan apa yang dia niati saja dan apa yang diniati dengan niat yang paling rendah. Adapun dia ketika niat yang paling wusta, dia nggak boleh melakukan amaliyah yang bisa dilakukan ketika dengan niat al-ulya, ya. Sebagaimana dia ketika dia niat yang dunia paling rendah, dia tidak boleh niat atau melakukan amaliyah yang hanya diniati dengan niat yang ulya. Jadi ada ulya, wusta, kemudian dunia. Cara sekolahnya ada ibtidak, ada sanawi, ada aliyah, ya, SD, SMP, SMA. Nah, SD, SMP, SMA. Baik. Tingkatan yang pertama yaitu niat istibahatu fardhis shalah, yaitu niat agar boleh melakukan sholat fardu, atau niat istibahatu fardhit tawaf, dia boleh untuk niat agar boleh melakukan tawaf fardu. Maka jikalau seseorang kok niatnya dengan menggunakan niat istibahatu fardhis shalah
atau istibahatu fardhu tawaf, maka dia boleh dalam dua kasus ini dia boleh untuk melakukan sholat fardu yang memang asalnya fardu seperti sholat maktubah, dan atau dia juga boleh untuk hanya melakukan sholat fardu yang sebab dinadari, ya, sebab dinadari. Begitu juga sama ketika dia kok niatnya istibahatu fardhu tawaf, maka dia boleh untuk memilih di antara dua fardu tadi, tawaf wada sama tawaf ifadah, atau dia memilih tawaf yang dinadari, ya, atau yang dinadari, ya. Begitu juga boleh juga orang yang niatnya fardhu sholah, istibahatu fardhu sholah, tapi gak jadi sholat misalnya, malah dia tawaf fardu, itu juga boleh. Kesimpulannya di sini dia tidak boleh mengumpulkan antara dua fardu, ya, dalam satu jenis satu. Seperti misalkan dua sholat fardu, ya, atau dari dua jenis ibadah yang berbeda, dari misalnya sholat fardu dan tawaf fardu dengan satu tayamum. Nah, jikalau dia niat tayamum untuk istibahatu fardhu shalah atau istibahatu fardhu tawaf, maka dia boleh untuk melakukan melakukan hal-hal setelahnya, yaitu ibadah-ibadah sunnah, fardu kifayah, ataupun memegang mushaf dan yang lainnya, walaupun itu berbilang, karena niatnya dia itu istibahatu fardhu shalah atau istibahatu fardhu tawaf. Jadi sekali lagi saya simpulkan, kalau niatnya istibahatu fardhu shalah atau istibahatu fardhu tawaf, maka dia hanya boleh melakukan satu fardu, tidak boleh dia mengumpulkan dua fardu walaupun dari bentuk jenis ibadah yang berbeda, misalnya fardu sholat dan fardu tawaf misalnya, entah itu fardunya asli atau fardunya itu karena dinadari, maka itu nggak boleh dikumpulkan dengan satu tayamum. Baik. Terus tingkatan yang kedua, yang al-wusta, yaitu misalnya dia niat istibahatu naflis sholah atau istibahatu naflit tawaf, ya, atau misalnya dia mutlak istibahatu sholah atau istibahatu tawaf atau istibahatu sholatil janazah, yaitu niat melakukan ibadah fardu kifayah. Maka ketika seperti ini dia boleh melakukan semua tadi, naflus sholah, naflut tawaf, sholat jenazah, semua boleh dilakukan kecuali melakukan fardus sholah atau fardut tawaf. Maka jikalau dia mau tayamum dengan menggunakan niat yang kedua ini, maka dia tidak boleh melakukan sholat fardu apapun dengan tayamumnya dia. Dia nggak boleh melakukan fardu apapun dengan tayamumnya dia. Juga dia tidak boleh melakukan tawaf fardu dengan tayamumnya dia. Dia hanya boleh melakukan sesuatu yang amaliyah sunnah. Sholat jenazah aslinya pada dasarnya sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi dalam masalah tayamum ini dia itu fi martabatin nafli, dalam posisinya sholat sunnah. Jadi tidak dalam posisinya fardu kifayah. Karena fardu kifayah dalam hal ini disamakan dengan sunnah. Terus kemudian martabah ad-dunya atau yang nomor 3, yaitu misalkan istibahah selain fardu dan selain sunnah, seperti misalnya istibahatu masil mushaf, yaitu biar diperbolehkan memegang mushaf, atau istibahatu hamlil mushaf, atau misalkan istibahah sujud tilawah, istibahah sujud syukur, istibahah diam di masjid misalnya, istibahah baca Quran, ya, terus istibahah biar halal dikumpuli sama suaminya dan seterusnya. Maka
yang ada dalam posisi atau tingkatan yang ketiga ini ketika jenengan kok niat dengan niat ini, maka jenengan hanya boleh melakukan amaliyah-amaliyah yang ada dalam niat ketiga ini. Tidak boleh jenengan naik kepada amaliyah sunnah seperti sholat sunnah, tawaf sunnah, atau sholat jenazah sebagaimana ada pada martabah atau kedudukan niat yang wusta yang kedua. Lebih-lebih lagi tidak boleh naik kepada tingkatan amaliyah niat yang ada pada al-martabatu al-ulya yang paling tinggi. Baik. Di sini niat naklu itu harus berbarengan dengan sampai memindahkan tanah dari tempatnya dipindah kepada apa? Dipindah kepada wajah. Ini harus terus, tidak boleh terputus, tidak boleh terputus. Baik. Terus wasalisu utawi nomor 3 iku mashul wajhi iku ngusap wajah. Batas wajah di mana? Yaitu sama dengan batas wajah ketika ketika wudu. Dalam tayamum sama saja, Hanya saja tidak wajib untuk misalnya terus kemudian meratakan tanah kepada semua bagian-bagian wajah yang di situ rambut-rambut sampai merata, tidak harus, karena sebenarnya itu sulit jikalau dengan tanah. Toyib. Kemudian arwabi'u taisun nomor 4 iku mashul yadaini. Sebelumnya di sini juga dikatakan bahwasanya wajib untuk mengusap bagian mepet daripada bagian mata. Misal tempatnya lodok, lodok ya bahasa Jawa nih. Tempatnya lodok, terus kemudian tempatnya pinggir-pinggirnya mata ini, terus kemudian bagian hidung, kemudian humratus syafah yaitu merahnya bibir di wajah ini juga harus kena debu semua ya, kena debu semua. Maka di situ humratul wajah, humratus syafah, ketika misalkan bibirnya ditangkapkan, dimingkem kok yang nampak itu, maka itu juga diusap dengan debu, karena jelas Quran mengatakan famsahu biwujuhikum. Terus arwabi utus samrapatikum mashul yadaini iku ngusap tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Ini juga sama seperti tadi ya. Kemudian setelah mengusap wajah, kemudian mengusap tangan. Itu tata caranya. Ini di dalam mazhab Syafi'i mengusapnya tangan ini sampai kepada mirfaqain, yaitu pada sikut. Kenapa? Karena dikiaskan. Jadi menurut mazhab Syafi'i dalam qaul jadid dikiaskan dengan mengusap dengan basuh tangan ketika wudu, dan juga tentunya ada hadis-hadis yang lainnya ya. Tetapi menurut qaul qadim Imam Syafi'i itu mengusapnya sampai pergelangan tangan saja. Di sini Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah Ad-Dawani mengatakan waqtarahun Nawawi, dan itulah pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi. Caranya bagaimana untuk mengusap tangan ini? Wah, ini harus ada prakteknya, ini tidak sekedar sekedar omongan saja. Jadi mengambil tanah dari ujung jari, kemudian diteluskan ke bawah sampai sikut, kemudian yang bagian dalamnya diusap lagi untuk yang bagian dalamnya tangan. Ini nggak bisa ya kalau cuma sekedar suara seperti ini, harus dengan menggunakan contoh video untuk pengusapan tangan. Baik, insyaallah nanti insyaallah banyaklah di YouTube yang lainnya ya. Al-khamisu utawi sing nomor 5 iku at-tartibu iku urut bainal mashataini ing dalam antarane usapan loro. Harus urut, harus wajah dulu baru kemudian kedua tangan.
Walaupun itu tayamumnya itu tujuannya adalah untuk mengganti mandi bagi orang yang junub, itu tetap harus urut ya, harus wajah dulu baru kemudian kedua tangan. Jadi padahal kalau misalkan mandi itu nggak harus urut, boleh membasuhnya dari kaki dulu, boleh dari kepala dulu, karena ketika mandi itu kabadanin wahid atau ka'udwin wahid, maka tidak harus urut. Satu lagi kita selesaikan langsung bab tayamum. Faslun utawi iki iku ono fasol suci mubtilatut tayammumi utawi pira-pira perkara sing batalake tayamum iku salafatun iku ono telung perkara. Ada 3 hal yang membatalkan tayamum. Jadi ketika salah satu dari hal 3 nanti ini terjadi atau ada, maka di situ tayamum otomatis langsung batal. Apa itu? Yang pertama, ma'abtalal wudu. Ma rupanya perkara abtala kang dadekake batal apa ma al wudu'a ing wudu, yaitu terjadinya sesuatu yang membatalkan wudu. Kemarin sudah kita bahas ya, teman buka lagi kajian kemarin, yang membatalkan wudu ada berapa? Ada 4. 1 al kharij min ahadis sabilain, terus kemudian apa? Iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, kemudian kabiraini ajnabiyaini, terus kemudian apa? Zawalul aqli binaumin illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ard, terus kemudian nomor 4 adalah masu kubulil adami aw halaqati tuburihi bi batnir rohah, itu memegang kubul tubuhnya anak Adam dengan telapak tangan. Silakan dimurojaah lagi keterangan dalam pembahasan masalah itu. Maka jikalau itu terjadi, di suatu hal-hal yang membatalkan wudhu terjadi, maka tayamum juga otomatis batal. Terus kemudian wariddatu lan murtad ya, murtad ini ketika orang kok murtad, maka tayamumnya juga otomatis batal ya. Murtad itu apa? Yaitu memutus Islam dengan salah satu ucapan atau perbuatan atau keyakinan ya, atau keyakinan. Karena apa kok batal? Karena tayamum itu ibadatun dhaifah ya, ibadatun dhaifah. Jadi ibadah yang lemah, yang mana tujuannya hanya istibahatu fi'lil ibadah, yaitu agar boleh melakukan ibadah, bukan raf'ul hadas. Maka ketika dia ibadatun dhaifah, ibadah yang lemah, yang mana tujuannya itu adalah istibahah saja, maka lastibahata ma'ar riddah, maka tidak ada istibahah jikalau seseorang itu murtad. Ini berbeda dengan wudhu. Wudhu, misal orang wudhu kemudian dia murtad, wudhunya tetap sah. Tetap sah karena dia hadasnya sudah dirafu. Jadi hadasnya sudah dirafu, sudah hilang. Berbeda dengan tayamum. Terus watawahumul ma'i lan menduga onone banyu in tayammama ngono mau lamun toh tayamum sapa wong tayamum li faqdihi krana alasane tayamum krana ora onone banyu, krana ora anane banyu. Jadi ketika di situ kok dia ada dugaan bahwasanya di situ ada air dan tayamumnya dia memang karena tidak ada air, maka di situ otomatis tayamumnya batal. Ini kalau memang dia itu belum sholat ya, atau dia itu di luar sholat. Jadi seolah-olah ketika di sini orang menduga atau melihat atau yakin ada air sementara dia itu belum sholat, maka di situ otomatis
tayamumnya batal ya, tayamumnya batal. Tetapi jikalau dia itu tayamum karena tidak adanya air ya, tidak adanya air, tapi dia kemudian mengetahui ada air di tengah-tengah sholat ya, di tengah-tengah sholat, jadi dia tahu ada air di tengah-tengah sholat, maka dalam masalah ini ada perincian, ada tafsilan. Jikalau memang sholatnya itu bisa menjadi gugur dengan tayamum ya, jadi dia sholatnya itu bisa gugur dengan tayamum, maka di situ gugur maksudnya bagaimana? Itu tidak wajib untuk mengulangi lagi sholatnya. Seperti misalkan dia sholat di tempat yang memang di situ di situ tidak umum ada air, maka maksudnya dia tayamum itu ya nggak apa-apa, karena di situ sholatnya itu gugur gara-gara adanya tayamum tadi. Jadi kalau dia tayamum di tempat yang biasanya di situ ada air ya, biasanya di situ ada air ya, yang mana tayamum itu di tempat yang biasa di situ ada air, kok kemudian dia di tengah-tengah itu melihat air atau dia mengetahui ada air, ya tayamum, sholatnya batal otomatis karena tayamumnya batal. Tapi jikalau dia itu sholatnya di tempat yang di situ sholatnya itu bisa gugur dengan adanya tayamum itu ya, bagaimana itu? Itu sholat di tempat yang mana memang di situ sulit ada air, atau umumnya di situ tidak ada air, misalnya di padang pasir, atau kemungkinannya 50-50 ya, kadang ada air kadang tidak, 50-50. Maka ketika di tengah-tengah sholat kok dia itu kemudian menemukan ada air ya, atau dia melihat air, atau dia meyakini ada air, maka di situ dia sholatnya tidak batal ya, sholatnya tidak batal. Tetapi walaupun seperti itu disunnahkan untuk memutus sholatnya. Kenapa? Agar di situ dia melakukan sholat, jadi disunnahkan membatalkan sholatnya, lalu dia wudhu, setelah itu dia sholat lagi ya, di situ dia sholat lagi. Kenapa kok disunnahkan untuk membatalkan sholat? Di sini karena al-khuruj min khilafi man harwama itmamaha, yaitu karena sebagian ulama ada yang mengatakan haram untuk menyempurnakan sholat ketika dia melihat air atau dia mengetahui air, walaupun itu di tempat yang mana di situ tidak umum ya, atau di tempat yang mana di situ la yaghlibu fihi wujudul ma, di tempat yang di situ tidak umum ada air ya, di tempat yang di situ tidak umum ada air. Baik, cukup sekian pembahasan tayamum kita pada siang hari ini. Insyaallah kita lanjutkan besok lagi, semoga bermanfaat. Dan jikalau ada kurang lebihnya saling mengingatkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.